Jadi orang tua ideal adalah dia bisa bermain peran sesuai dengan situasi dan kondisi. Dia bisa tolak anak. Jadi ada 5 tipe orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang overprotective. Yang kedua, orang tua yang over demanding. Kemudian orang tua yang over permissive. Kemudian yang keempat, orang tua yang tipe laundry. Dan yang kelima, orang tua yang ideal. Sekarang, yang over demanding ini apa? Orang tua yang terlalu nuntut sama anak. Anak harus begini, harus begitu, harus baik, harus sempurna, harus pintar, harus cerdas, harus cantik. Semuanya harus menurut maunya orang tuanya, terutama mamanya. Biasanya suka-suka demanding itu mama, bukan papa. Jadi orang tua ini nuntut anaknya harus perfect. Ada nuntutnya begini, ini kecil kok makannya berantakan. Loh ya masih kecil ya makannya berantakan loh. Itu kan normal itu. Jadi anak tuh dimarahin. Nilainya kalau sudah 90 masih nggak puas. Kenapa kok nggak 100? Jadi orang tua terus nuntut. Nah orang tua yang mama yang nuntut seperti gini, biasanya dari temuan saya itu salah satu dari 2 kemungkinan ini. Yang pertama dulu dia sekolahnya pinter sekali, sehingga dia menuntut anaknya harus pintar seperti dia. Kalau ini masih bisa dipahami lah. Yang kedua nih yang kasihan. Dulu sekolahnya bodoh sekali, sering diolok oleh teman-temannya, sekarang dia mau anaknya pinter, supaya bisa menutupi malunya dia dulu. Tetapi apapun yang dilakukan oleh 2 orang tua ini, efek ke anak tidak bagus. Anaknya akan stres. Apakah perlu kita seperti ini? Bisa saja orang tua tidak menuntut seperti ini secara langsung, tetapi secara tidak langsung ngomong, tuh loh, masa kakakmu bisa, kamu nggak bisa. Biasanya begitu tuh orang tua tuh. Jadi dia menggunakan apa? Peer pressure. Jadi dia tekan anaknya lewat cara lain. Ada yang langsung, kamu harus dapat nilai bagus. Kalau enggak nanti, nah dimarahin atau diancam. Ada juga yang, masa si siapa bisa, si temanmu bisa, keluarga yang situ bisa, kok kamu nggak bisa? Kamu jangan bikin malu mama papa ya. Ada yang kayak begitu. Ini orang tua yang demanding. Ini kasihan sekali nih, ya. Kasihan di orang tua stres, anaknya lebih stres lagi karena anak nggak bisa melawan biasanya. Tapi tunggu, biasanya setelah dia agak besar dan dia sudah punya keberanian, biasanya dia akan berontak. Saya jumpa banyak kasus seperti itu. Itu tipe orang tua demanding. Orang tua yang overprotective, itu yang terlalu memproteksi anak. Maksudnya apa? Semua nggak boleh, awas ini, awas itu. Ini stres anak dan orang tuanya sama. Jadi anak kalau mau naik kursi misalkan, awas jatuh. Anak jalannya, awas terpeleset. Misalkan kalau anak keluar sendiri, awas nanti kena debu, kena hujan. Orang tuanya overprotective. Kalau anak misalkan dibully sedikit saja di sekolah, orang tuanya datang ke sekolah. Orang tuanya akan mencari anak yang membuli anaknya, dan orang tua ini akan membuli si anak itu. Ya ini orang tua yang juga tidak sehat sebenarnya. Jadi dia terlalu memproteksi. Semua awas, awas ini, awas itu. Ini sebenarnya cerminan apa? Insecurity dalam diri seorang tua. Dia merasa tidak secure, tidak aman, dan itu dia proyeksikan kepada anaknya. Ini tidak baik. Anak tumbuh dengan kecemasan tinggi. Ini problem di masa depan loh. Ya, jadi ini orang tua yang overprotective, tidak baik. Orang tua yang over permissive. Nah, ini hati-hati nih. Kalau over demanding, dia tuntut harus bagus. Over protective, dia lindungi anaknya. Apapun tidak boleh, hati-hati. Over permissive, semuanya boleh. Orang tua yang tipe over permissive ini mirip dengan orang tua yang tipe rejection, penolak. Melakukan penolakan. Ya, jadi kalau orang tua yang over permissive, semuanya boleh. Ma, ini saya belum sempat belajar. Besok ada ulangan, gak usah masuk. Ya nggak apa-apa. Ini lagi batuk, kepingin minum es. Oh boleh. Semuanya boleh. Kelihatannya baik orang tuanya. Sebenarnya nggak baik, orang tuanya merusak anak. Nah, dekat dengan over permissive ini adalah yang rejection, yang menolak anak. Menolak anak itu bagaimana? Jadi orang tua itu tidak mau dekat sama anak. Jadi saya jumpa nih ada seorang ibu yang begini. Dia main HP begini, dia main chatting. Anaknya datang waktu anaknya masih kecil. Mami. Lihat gambarnya bagus ya mami ya, gambarnya adik bagus. Tanpa menoleh ke anaknya loh. Jadi dia begini. Bagus ya mami ya. Oh bagus katanya dia. Itu anak merasa ditolak. Kasihan sekali anak ini. Ya. Kemudian anaknya pergi dengan sedih. Atau begini, mami minta tolong mami buatkan susu. Bisa nggak mami temani belajar? Sebentar, mami lagi sibuk. Kamu cari sama mbak saja. Ini juga penolakan. Reject anak. Dan ini nanti bisa berakibat fatal. Kenapa? Anak merasa dirinya tidak dihargai, tidak diinginkan, tidak didukung. Anak merasa ditolak. Ini akan membekas dan berakibat apa? Sampai dia dewasa, dia akan membawa luka batin ini.
Ini nggak boleh loh. Kemudian satu lagi adalah orang tua yang tipe laundry. Nah, ini yang biasanya dia cari sekolah yang bagus, yang mahal, dia bayar pembantu yang mahal atau suster, dan semua dia serahkan kepada orang-orang di luar dirinya dia untuk membesarkan anaknya. Ini menarik nih. Ada nih satu murid ya, dari satu sekolah kirim ke saya nih, karena anak ini sering tidak bawa buku, sering tidak kerja PR. Saya tanya sama si anak, loh, kamu kok ini suka nggak bawa buku atau bukunya ketinggalan atau ada yang kurang peralatan belajarnya? Nggak tahu mbak saya itu. Maksudnya kenapa saya bilang, kok nggak tahu mbak? Ya itu kan tugasnya mbak. Mbak kan yang harusnya tuh menyiapkan semua buku-buku saya. Jadi orang tuanya begitu cintanya pada anaknya, orang tua ini memberikan personal assistant pada anaknya coba. Jadi anak tidak punya tanggung jawab untuk dirinya dia. Ini juga tipe laundry. Udah pokoknya semua diurus oleh orang lain. Bahkan ada yang lebih parah lagi loh. Sampai bawa tas sekolah pun dibawakan oleh PA, saya bilang, personal assistant-nya dia. Sampai dibawa kemana? Ke kelas. Saya bilang ini nggak bener ini. Anak tidak punya sense of belonging, nggak punya sense of responsibility. Dia nggak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini anak akan besar, biasanya akan mau enaknya saja, tidak mau susah biasanya. Orang tua ideal maksudnya apa? Nah, kita tahu bagaimana kapan kita menuntut seorang anak, kapan kita permisif terhadap seorang anak, kapan kita memproteksi seorang anak, kapan kita menolak seorang anak, ya. Tapi jangan kapan kita melondrikan anak, itu nggak boleh. Jadi orang tua ideal adalah dia bisa bermain peran sesuai dengan situasi dan kondisi. Dia bisa tolak anak, walaupun saya ingat dulu ya, anak kami dulu sekali pada saat masih zamannya BlackBerry. Anak kami yang besar ini bersikeras minta BB. Kami nggak setuju. Saya dan istri sudah sepakat tidak setuju. Saya bilang nggak boleh. Jadi anak ini berusaha dengan memberikan segala macam argumentasi yang which is masuk akal saat itu. Dan kami bilang, kami orang tua sudah buat keputusan, jawabannya adalah tidak. Ya sudah, tidak dapat.